Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Chandra Purnama, bisa dipanggil Regina. Saya dari kelas F ingin menyampaikan ceramah tentang akidah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemilik Semesta, yang senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semua. Selawat serta salam kepada Baginda Muhammad, Sang Cahaya bagi segala kebaikan, Sang Manusia teladan sepanjang masa. Mari sama-sama kita bersolawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang apa sih akidah itu dan kenapa akidah itu penting untuk disampaikan. Menurut saya pribadi, akidah itu penting untuk disampaikan karena kita sebagai seorang muslim harus memahami akidah secara benar dan berbagai hal yang terkait dengannya. Ibaratnya itu sebuah bangunan, akidah merupakan pondasinya. Jadi, kuat lemahnya suatu bangunan terletak pada pondasinya. Begitu juga kuat lemahnya religiusitas kita tergantung pada akidah kita masing-masing. Teman-teman sekalian, akidah itu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab. Kata akidah atau i'tiqad ini secara bahasa berarti berputar, kuat, kokoh atau yang semakna dengannya dari kata al-aqdu. Sementara jika diartikan ke dalam istilah yang umum, ia bermakna keyakinan yang kokoh terhadap sesuatu tanpa adanya keraguan sama sekali. Dan yang perlu kita pahami, setiap orang yang memeluk agama, maka ia akan memahami akidah tertentu alias kepercayaan yang kokoh terhadap agamanya. Tapi kebenaran akidah itu hanya ada pada agama Islam. Hal ini karena akidah bersumber dari Allah, Sang Maha Mengetahui dan Maha Segalanya. Inilah yang membuat tidak ada perbedaan antara akidah yang dibawa oleh para nabi sebelumnya hingga Nabi Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, selama ini kita sudah dibekali dengan pemahaman akidah. Bahkan sudah banyak sekolah-sekolah yang memasukkan akidah sebagai salah satu mata pelajaran yang mesti didapatkan oleh semua siswa. Sehingga kita paham bahwasanya terdapat 6 pokok keyakinan atau keimanan seorang muslim, yaitu yang pertama, iman kepada Allah, yang kedua, iman kepada malaikat, yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat, iman kepada Rasul, yang kelima, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Walaupun masalah qada dan qadar menjadi ajang perselisihan di kalangan umat Islam, tetapi Allah telah membukakan hati para hambanya yang beriman, yaitu para salaf salih, yang mereka itu senantiasa menempuh jalan kebenaran dalam pemahaman dan pendapat. Menurut mereka, qada dan qadar adalah termasuk rububiyah Allah atas makhluknya. Maka masalah ini termasuk ke dalam salah satu di antara 3 macam tauhid menurut pembagian ulama. Yang pertama ada tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Tauhid uluhiyah adalah pengesaan Allah dalam ibadah, yakni bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Demikianlah karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak dan sesungguhnya yang mereka seru selain Allah adalah batil." Surat Luqman ayat 30. Dan yang kedua itu ada tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, kepemilikan, dan pengurusan di antara dalil yang menunjukkan. Hal ini adalah firman Allah. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Surat Al-A'raf ayat 54. Dan yang ketiga ada tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah pengesaan Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama dan sifat-sifat yang menjadi miliknya. Tauhid ini mencakup 2 hal, yaitu penetapan dan penafian. Artinya, kita harus menetapkan seluruh nama dan sifat bagi Allah sebagaimana yang Dia tetapkan bagi dirinya dalam kitabnya atau sunnah nabinya, dan tidak menjadikan sesuatu yang semisal dengan Allah dalam nama dan sifatnya. Dalam menetapkan sifat bagi Allah, tidak boleh melakukan
ta'til tarif, tamsil, maupun ta'yif. Hal ini ditegaskan Allah dalam firman-Nya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Surat Asy-Syura ayat 11. Nah, ketika kita sedang membahas akidah, biasanya itu selalu disandingkan dengan akidah Ahlul Sunnah wal Jamaah. Apa sih akidah Ahlul Sunnah wal Jamaah itu? Akidah Ahlul Sunnah wal Jamaah adalah akidah yang memang dimiliki oleh Rasulullah, kemudian para sahabatnya, dan para ulama setelahnya. Dan pada lingkungan akidah tersebut terdapat dua ulama yang kerap dijadikan sebagai panutan. Yang pertama itu ada Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, dan yang kedua itu ada Abu Mansur Al-Maturidi. Keduanya bukanlah penggagas daripada akidah dalam Islam, melainkan ulama yang memiliki peran cukup besar dalam menjaga akidah sesuai dengan zaman yang ada. Nah, mungkin di tengah-tengah kehidupan yang sekarang ini, atau bisa dibilang dengan kehidupan yang kacau, kita itu harus tetap memperkuat akidah agar kita berada di jalan Allah dan kita tetap memegang teguh akidah Ahlul Sunnah wal Jamaah ini agar tidak melenceng jauh dari akidah tersebut. Nah, teman-teman sekalian, orang yang memiliki akidah yang kuat akan memiliki akhlak yang hasanah atau baik ketika dia bergaul dengan manusia. Orang yang memiliki akidah yang kuat akan memiliki sifat-sifat yang baik. Yang pertama itu bersabar ketika tertimpa musibah. Yang kedua, bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga itu bersegera untuk beristighfar dan bertaubat ketika dia melakukan dosa. Dan dengan akidah yang kuat inilah Allah akan menjaga seorang hamba dari syubhat dan kerancuan-kerancuan, dan akan menjaga seseorang dan juga umat dari makar-makar musuh Islam, baik musuh dari dalam maupun musuh dari luar. Demikianlah akidah yang kuat bagaikan pohon yang kuat, yang memiliki akar yang kokoh dan cabangnya menjulang ke atas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan kalimat yang baik seperti pohon yang baik? Akarnya kokoh dan cabangnya menjulang ke atas, menghasilkan buah setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala." Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan bagi manusia supaya mereka mengingat. Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang akidah, dan semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.